Bab 2 Misi yang tidak pernah datang. Hari ini terasa berbeda. Biasanya, setiap pagi atau siang, ponsel Rin selalu berbunyi. Pesan dari bos mereka selalu datang tepat waktu, berisi misi baru untuk diburu. Tapi hari ini, tidak ada apa-apa. Sudah siang, namun layar ponsel Rin tetap kosong. Ia duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi bingung. Aneh. Bos mereka hampir tidak pernah terlambat mengirim misi. Di seberangnya, Shin menghela napas panjang. Hei, menurutmu apa yang sedang dilakukan bos sekarang? Rin mengangkat bahu. Mungkin dia mengurusnya sendiri. Namun bahkan saat mengatakannya, Rin sendiri tidak terlalu percaya. Bos mereka hampir tidak pernah turun tangan langsung. Jika bukan itu, hanya ada dua kemungkinan. Dia masih tidur. Atau dia dalam bahaya. Rin segera menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran buruk itu. Bos mereka pasti hanya sedang tidur. Namun tidak dengan August. August masih mengingat sesuatu yang pernah dikatakan bos mereka beberapa bulan lalu. Kalimat itu tiba-tiba terngiang di kepalanya. Dengarkan baik-baik, August. Jika suatu hari aku tidak mengirim kalian misi, itu berarti aku sedang dalam bahaya. August menatap lantai dengan wajah serius. Ia jarang mengingat hal-hal lama. Tapi kalimat itu, ia tidak pernah melupakannya. August berdiri dari sofa. Aku akan mengecek. Shin langsung menoleh. Tunggu. Bukankah kita harus pergi bersama? Nada suaranya jelas menunjukkan kekhawatiran. August menggeleng pelan. Tidak. Kali ini aku pergi sendiri. Rin tiba-tiba meraih tangan August. Kau yakin akan baik-baik saja? August ragu sejenak. Namun akhirnya ia mengangguk. Ya. Lalu ia menatap Rin. Tolong jaga Shin. Rin menghela napas pelan. Ia sebenarnya ingin ikut. Namun August sudah memutuskan. Baiklah, cepat kembali. August berjalan menuju pintu depan. Ia berhenti sejenak. Seolah hampir menyesali keputusannya. Namun ia tetap membuka pintu dan keluar. Tanpa mengucapkan selamat tinggal. Beberapa saat kemudian, August berlari menyusuri jalanan kota yang sepi. Angin dingin menusuk wajahnya. Ia mencari ke setiap gang dan sudut jalan. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu. Seseorang terbaring di tanah. Tubuhnya penuh luka. Bos. August berlari menghampiri. Ia mengguncang tubuh bosnya. Bangun. Tolong bangun. Namun tidak ada respon. Bosnya hampir tidak bergerak. August menggertakkan giginya. Ia segera mengangkat tubuh bos itu ke punggungnya. Lalu mulai berlari. Lebih cepat dari sebelumnya. Ia berlari menuju markas bawah tanah. Napasnya semakin berat. Kakinya terasa hampir tidak kuat lagi. Namun ia tidak berhenti. Sampai akhirnya, ia sampai di lift markas. Dan jatuh ke lantai karena kelelahan. Markas besar. Para perawat langsung terkejut saat melihat mereka. Minggir. Cepat. Mereka segera membawa bos ke ruang perawatan. Salah satu perawat menatap August dengan cemas. Apa yang terjadi? August masih terengah-engah. Aku menemukannya
Di sebuah gang, dia diserang musuh. Para perawat saling berpandangan. Apakah kau melihat musuhnya? August menggeleng pelan. Tidak. Dan itu membuatnya merasa bersalah. Sementara itu, di rumah mereka, Rin dan Shin duduk di sofa dengan bosan. Rumah terasa sangat sepi tanpa August. Shin menatap Rin. Menurutmu August di mana sekarang? Rin berpikir sejenak. Mungkin sedang berbicara dengan bos. Shin cemberut. Mungkin dia terlalu sibuk sampai melupakan kita. Rin tertawa kecil. Tiba-tiba, ding dong. Bel pintu berbunyi. Rin dan Shin saling berpandangan. Haruskah aku membuka? Shin mengangguk. Rin berjalan ke pintu. Ia membukanya perlahan. Di depan pintu berdiri seseorang dengan rambut ungu keabu-abuan dan mata kuning tajam. Orang itu tampak ragu. Bolehkah aku bertemu August? Rin mengerutkan kening. Dia sedang tidak di sini. Lalu, siapa namamu? Orang itu terlihat sedikit gugup. Seolah takut namanya akan ditertawakan. Namun akhirnya ia berkata pelan. Namaku September. Rin berkedip. Nama bulan? Seperti August. Menarik.